Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semua. Jadi pada pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang aspek-aspek penting dalam negosiasi. Langsung saja ke materi. Yang pertama perlu diperhatikan terlebih dahulu atau perlu dipahami secara seksama bahwa ya negosiasi itu mirip seperti game atau permainan catur lah. Bahwa dalam proses bermain, ketika kita bermain catur, kita tentu butuh yang namanya strategi. Kemudian kita juga sebelum menggerakkan pion atau kemudian menggerakkan kuda atau kemudian menggerakkan raja, menteri atau ratu, perlu mengantisipasi sekiranya bagaimana respon lawan. Jadi ketika kita gerakkan pion maju satu kotak atau kemudian dua kotak, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh lawan. Termasuk juga dalam proses negosiasi. Ketika kita menyampaikan informasi A, informasi B, atau menawarkan klausul A, klausul B, kira-kira bagaimana respon dari pihak oposisi. Kemudian yang ketiga, kita perlu memahami kekuatan serta posisi diri sendiri. Selanjutnya mengetahui tentang isu. Ini yang sangat penting. Jadi kita harus tahu isu atau kemudian tema atau hal apa yang sedang kita negosiasikan gitu. Kemudian terakhir, negosiasi melibatkan pemikiran, kemudian juga persepsi, kemudian pas atau masa lalu, dan juga emosi. Salah satu contoh masa lalu misalnya, apakah dulunya kita pernah berkonflik gitu dengan pihak oposisi, atau kemudian dulunya itu sebenarnya adem ayem biasa-biasa saja, kemudian baru ini adalah konflik pertama atau ini adalah proses negosiasi pertama gitu loh. Dalam konteks komunikasi dengan masyarakat, misalkan nanti kawan-kawan sekalian menjadi pemerintah desa gitu, menjadi bagian dari pemerintah desa, kemudian melakukan proses negosiasi dengan masyarakat atau dengan kelompok masyarakat. Perlu diingat apakah ini adalah proses negosiasi yang pertama atau kemudian ini adalah proses negosiasi lanjutan dari konflik-konflik yang sebelumnya sudah pernah terjadi. Nah, itu berkaitan dengan gambaran sederhana bahwa negosiasi itu mirip seperti permainan catur seperti itulah. Kita butuh strategi, butuh mengetahui posisi, dan juga harus melibatkan pemikiran, persepsi, emosi, dan juga masa lalu. Nah, akan tetapi lebih spesifik lagi, lebih jelasnya itu apa saja aspek penting dalam sebuah negosiasi. Yang pertama tadi memiliki perencanaan atau kemudian strategi yang jelas. Jadi sebelum proses negosiasi itu benar-benar dilakukan, kita sudah punya rencana, kita sudah punya strategi, kita sudah tahu hal-hal apa saja yang akan kita lakukan gitu. Atau lebih detail nanti akan saya jelaskan di masing-masing slide ya. Nah, kemudian yang kedua itu kita harus fokus pada isu, bukan individunya. Jadi ketika kita bertarung misalnya, kita fokus untuk mencapai kemenangan, bukan pada individu bahwa mungkin dia dulu pernah menyudutkan kita, atau kemudian kalau teman-teman tahu pertarungan antara Khabib dengan McGregor kan, di mana McGregor dia menyerang personality atau kemudian identitas agama serta keluarga dari Khabib gitu. Nah, sedangkan Khabib tidak, dia tetap fokus untuk bertanding, untuk meraih kemenangan. Dia fokus pada isu gitu. Tidak fokus pada individu si McGregor ini tadi, bahwa dia tidak ingin balas dendam, akan tapi dia ingin menggapai atau kemudian mewujudkan kemenangan bagi dirinya. Itu aspek kedua. Kemudian aspek ketiga, seperti saya jelaskan sebelumnya di materi-materi pertemuan kedua atau kemudian ketiga ya, bahwa kan ada banyak jenis-jenis atau kemudian pendekatan dalam proses negosiasi. Ada yang dia nanti berujung pada win-lose, dan salah satunya ada berujung pada win-win. Yang perlu diperhatikan bahwa sebisa mungkin kita mencoba untuk menggunakan pendekatan win-win solution dalam hal ini, yaitu pendekatan integratif. Lebih jelasnya nanti saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Kemudian telusuri kepentingan lainnya. Nomor 4, telusuri hal-hal dasar atau kemudian hal-hal yang melatar belakangi mengapa pihak oposisi ingin melakukan negosiasi, atau kemudian maksud saya mengapa
pihak oposisi memberikan tawaran-tawaran A, B, C atau D gitu. Mengapa mereka memberikan informasi A, informasi B gitu. Kenapa tidak informasi yang C atau D seperti itu. Nah, kita perlu tahu alasan-alasan dibalik semua itu. Selanjutnya yaitu objektif. Kita memiliki pengukuran atau kemudian standar objektif di mana kita melihat isu itu, melihat permasalahan yang sedang dinegosiasikan sama gitu loh antara kita dengan pihak oposisi atau pihak lawan. Jangan sampai berbeda. Nah, terakhir yang keenam yaitu saling memahami, saling mengerti, saling memahami gitu. Bahwa proses negosiasi ini adalah proses yang cukup panjang dan mungkin akan sangat melelahkan. Maka di antara kedua belah pihak itu harus saling memahami lah, saling mengerti dengan keadaan. Baik, kita masuk yang pertama. Yang pertama yaitu merencanakan negosiasi. Sama seperti permainan bola, bahwa sebelum kita bertanding kan kita harus sudah tahu dulu strategi apa yang ingin kita gunakan, atau rencana atau taktik seperti apa yang ingin kita gunakan. Apakah formasi 4-4-3 atau kemudian formasi yang mungkin 1-4-5 gitu. Nah, itu sudah harus dipikirkan. Karena apa? Karena beda lawan atau kemudian beda dalam hal negosiasi misalnya, akan beda pendekatan yang kita gunakan. Ketika kita bernegosiasi dengan individu A, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan mungkin win-win solution. Akan tetapi ketika kita bernegosiasi dengan individu B, meskipun kita sudah menggunakan pendekatan win-win solution, tapi kita harus memikirkan, semisalnya terjadi deadlock gitu, terjadi ketidaksepakatan setelah dilakukan negosiasi berkali-kali, maka hal apa yang harus kita lakukan seperti itu. Dan strategi ini tidak terbatas hanya pada negosiasi ya, bahwa strategi itu diterapkan di berbagai macam aspek kehidupan, atau dalam hal misalnya strategi pembelajaran, kemudian dalam konteks COVID juga bahwa pemerintah itu memiliki strategi penanganan konflik COVID maksud saya, kemudian juga ada strategi pemberdayaan masyarakat. Jadi ya strategi atau rencana atau planning itu sangat penting itulah, bahwa itu harus kita pikirkan. Yang pertama, jelas dengan tujuan, posisi, dan kepentingan. Kemudian yang kedua itu mengetahui kekuatan dan kelemahan, baik dari diri kita sendiri, kemudian juga dari pihak lawan. Kemudian ada pendekatan min and max, nanti saya jelaskan. Selanjutnya ada buat pihak oposisi itu merasa menang. Pertama, kita harus jelas dengan tujuan, kemudian juga posisi dan juga kepentingan dibalik dari proses negosiasi ini. Kemudian coba kita harus membayangkan sekiranya resolusi atau kemudian solusi seperti apa yang kita harapkan, yang kemudian kita rasa menjadi fair, menjadi sama rata lah, yang bisa menjadi alasan bagi kita untuk menerima kesepakatan atau kemudian hasil dari proses negosiasi. Kemudian kita juga harus merencanakan informasi seperti apa yang kita miliki yang bisa kita sampaikan kepada pihak lawan, atau informasi seperti apa yang tidak bisa kita sampaikan. Nah, itu perlu difilter dari awal. Termasuk juga informasi apa yang kita butuhkan dari pihak lawan nanti. Jadi kita butuh, ketika proses dialog itu kita sudah jelas gitu. Karena seperti penjelasan saya di pertemuan ketiga atau keempat itu, bahwa untuk memudahkan proses negosiasi itu dibutuhkan ya komunikasi lah, komunikasi antara masing-masing pihak. Kemudian kita juga perlu mempertimbangkan tadi kekuatan atau kelemahan atau keuntungan atau tidak keuntungan dari diri kita sendiri dan juga dari pihak lain. Karena apa? Karena ini sekali lagi mempengaruhi strategi yang akan kita gunakan. Apakah kemudian menjadi sangat ofensif atau kemudian menjadi sangat defensif dalam posisi bertahan gitu. Kemudian kita harus clear atau jelas dengan hal-hal yang penting bagi kita, termasuk isunya, termasuk juga tujuan, termasuk kita perlu memikirkan apabila ternyata proses negosiasi ini gagal, langkah apa yang akan kita ambil di kemudian hari.
Nah, kita masuk yang ke pendekatan min and max tadi, bahwa kita juga perlu memikirkan kondisi minimum seperti apa yang bisa kita terima dari kesepakatan negosiasi gitu loh. Atau kemudian kondisi maksimum seperti apa yang bisa kita minta dari proses negosiasi. Atau kemudian juga kondisi maksimum seperti apa yang bisa kita berikan kepada pihak lawan. Dalam banyak hal ya, bisa itu terkait informasi atau terkait dengan bargaining, tawaran-tawaran kepada pihak lawan gitu. Dalam hal pemberdayaan masyarakat di desa misalnya, ketika teman-teman nanti menjadi perangkat desa dan juga melakukan negosiasi dengan masyarakat gitu, kemudian perlu dipikirkan kira-kira apabila dalam konteks anggaran, misalnya anggaran bantuan untuk masyarakat kelompok rentan, makanya perlu dipikirkan dari pemerintah desa sendiri mampu untuk memberikan seberapa banyak, entah itu dalam bentuk rupiah mungkin hingga puluhan juta, atau kemudian dalam bentuk KK gitu, maksimum 30 KK di satu desa seperti itu. Nah, itu perlu dipikirkan sebelum proses negosiasi terjadi. Kemudian juga perlu dirancang sekiranya tawaran minimum seperti apa yang bisa kita berikan. Artinya entah itu nanti dari pihak lawan atau posisi atau kemudian dari masyarakat tidak minta kepada kita, tapi itu adalah tawaran minimum yang pasti akan kita berikan. Contohnya, misalnya kita pasti akan memberikan bantuan sejumlah 20 KK gitu. Jadi ketika pihak oposisi meminta, kemudian tidak mengetahui tentang informasi tersebut, kita udah pasti akan memberikan bantuan tersebut kepada masyarakat. Dan selanjutnya yaitu coba prediksi sekiranya apa jawaban atau kemudian respon dari tawaran-tawaran dan juga permintaan-permintaan yang kita berikan kepada pihak lawan. Dalam konteks masyarakat dan pemerintah desa tadi, misalnya kita menyepakati untuk hanya memberikan 25 bantuan untuk merespon COVID gitu ya, 25 kepada 25 KK gitu loh. Sekiranya perlu dipikirkan respon di forum seperti apa. Apakah kemudian akan adem ayem atau kemudian akan ada terjadi gejolak yang lebih gitu. Atau kemudian masyarakat ya menerima saja gitu. Nah, jadi sebelum proses negosiasi benar-benar dilakukan, maka kita perlu merancang atau merencanakan strategi. Bagaimana negosiasi ini akan berjalan versi kita sendiri. Nanti kan akan dipadu-padankan dengan versi dari pihak oposisi atau pihak lawan. Kemudian selanjutnya kita harus fokus pada isu, bukan individu. Bahwa kita itu tidak sedang bertempur atau kemudian melawan individunya atau kemudian kelompoknya, tapi kita sedang memperebutkan atau kemudian bertarung pada isu-isu atau kemudian pada problem atau kemudian pada pencarian sebuah solusi. Hindari untuk menyudutkan atau menyerang identitas pihak lawan. Contoh, ketika nanti teman-teman mahasiswa menjadi aparat pemerintah desa, kemudian melakukan negosiasi dengan masyarakat lagi ya, hindari untuk menyerang identitasnya. Contohnya misalnya, ini si A, kamu itu dulu saudara dari dari oposisi saya ketika nyalon gitu, kemudian tidak dibantu gitu. Nah, itu harus dihindarkan. Bahwa kita fokus untuk menyelesaikan isu atau kemudian menyelesaikan permasalahan. Kemudian bagaimana kalau terjadi sebaliknya? Ternyata dari pihak lawan yang kemudian menyerang identitas kita. Mereka tidak fokus pada isu. Nah, kita harus tetap berpikir rasional dan juga fokus pada tujuan dari negosiasi, yaitu pemecahan masalah. Jangan sampai terpancing oleh oposisi dan coba pahami alasan kenapa pihak lawan melakukan itu. Apakah ada hal-hal salah yang kita lakukan atau kemudian pihak lawan itu sebenarnya sudah hampir kalah. Kemudian karena posisi mereka hampir kalah, kemudian mereka justru menyerang identitas kita. Tidak fokus pada isu, tidak fokus pada problem yang sedang dinegosiasikan. Nah, itu aspek kedua ya, fokus pada isu, bukan individunya. Fokus pada problem, fokus pada pencarian solusi,
fokus pada berbagai hal, bukan identitas, bukan personality dari pihak oposisi atau pihak lawan. Nah, selanjutnya itu bahwa dalam proses negosiasi, kan kita tadi sebelumnya sudah belajar ada banyak sekali pendekatan yang bisa digunakan untuk melakukan sebuah negosiasi. Benar. Akan tetapi sebisa mungkin sebenarnya kita mencoba dulu sejak awal atau kemudian memikirkan untuk menggunakan pendekatan integratif. Pendekatan integratif ini kan pendekatan win-win solution itu ya, dimana kedua belah pihak itu sama-sama dalam tanda kutip sama-sama merasa menang, meskipun mungkin proporsi atau kemudian persentase kemenangannya itu beda. Yang satu mungkin menang hanya 60%, yang satu menang 40%, yang satu menang banyak, yang satu menang sedikit, tapi kedua belah pihak itu sama-sama merasa puas lah. Intinya sama-sama merasa puas. Mengapa hal ini perlu dilakukan? Karena selalu ada kemungkinan untuk memenangkan kedua belah pihak. Mau seperti apapun isunya itu atau mau seperti apapun permasalahannya, selalu ada kemungkinan lah, secerca harapan untuk memenangkan kedua belah pihak. Caranya bagaimana? Sebenarnya mudah. Caranya adalah dengan mencari alternatif ataupun irisan dari permintaan antara kita dan juga pihak oposisi atau pihak lawan, atau mencari irisan dari tawaran yang kita berikan dengan tawaran dari pihak lawan. Kalau setelah dicari tidak ditemukan, bagaimana, Pak? Ya dibuat kesepakatan baru, dibuat alternatif baru yang memungkinkan kita dan pihak lawan itu sama-sama merasa menang seperti itu. Saya contohkan di gambar ini, teman-teman bisa lihat. Ini ada perahu yang sepertinya akan tenggelam dalam waktu dekat gitu ya. Bahwa kemudian negosiasi kan disebutkan juga sebagai sebuah proses kerjasama di antara kedua belah pihak. Bisa jadi yang merasa negosiasi itu perlu dilakukan hanya salah satu pihak, mungkin pihak A ini. Mengapa dia merasa negosiasi perlu dilakukan? Ya karena mereka yang merasa paling bermasalah atau kemudian paling terdampak dari masalah tersebut. Sedangkan pihak B di sini mereka tidak merasa begitu terdampak dari masalah yang ada. Nah, mengapa pendekatan win-win solution menjadi pendekatan yang sebisa mungkin digunakan pertama kali? Karena bisa jadi permasalahan itu adalah permasalahan laten, yang dimana salah satu pihak, dalam hal ini pihak B itu, dia tidak merasa bahwa itu masalah. Akan tetapi apabila masalah tersebut benar-benar terjadi, apabila perahu atau kemudian boot ini benar-benar tenggelam, yang merasakan kesengsaraan itu kedua belah pihak, tidak hanya pihak A saja. Makanya perlu dicari win-win solution di sini. Dari sini seharusnya ketika proses negosiasi dilakukan, atau kemudian ya proses negosiasi kan proses dialog lah, seharusnya pihak B ini merasa terpanggil lah, atau kemudian merasa harus memberikan bantuan kepada pihak A, atau kemudian merasa harus memberikan informasi atau kemudian memberikan tawaran yang bisa menguntungkan pihak A. Karena apa? Karena sekali lagi bisa jadi tawaran-tawaran dan informasi yang diberikan oleh pihak B ini justru akan menyelamatkan dirinya juga. Jadi bisa jadi kedua belah pihak tidak akan terkena masalah. Jadi baik pihak A dan pihak B itu sama-sama selamat. Ketika sama-sama selamat artinya apa? Artinya win-win solution. Kemenangan untuk kedua belah pihak. Coba bayangkan kalau yang digunakan adalah pendekatan win-lose. Ketika pihak B ini hanya menonton, melihat bahwa ya itu kan masalah kalian gitu. Itu masalah kalian karena kan ada di koridor sini saja ya. Karena kadang kita melihat
problem atau melihat masalah itu kan dengan kacamata yang berbeda-beda antara individu satu individu A, karena tadi dipengaruhi oleh latar belakang, dipengaruhi oleh masa lalunya. Nah, pihak B melihat, itu kan masalah kalian, silakan kalian selesaikan sendiri, silakan kalian solusinya cari sendiri gitu loh. Kalau mereka menggunakan pendekatan win-lose, maka yang rugi adalah kedua belah pihak. Termasuk pihak B juga, sama-sama tenggelam, sama-sama bajunya menjadi basah seperti itu. Nah, poin penting yang ingin saya sampaikan adalah selalu utamakan mencari pendekatan integratif atau win-win solution. Dan ini menjawab pertanyaan saya di materi sebelumnya ketika saya bertanya, sekiranya pendekatan apa yang paling bagus atau paling baik menurut teman-teman sekalian kan gitu. Kemudian ada menjawab ada pendekatan apa yang win-lose, kemudian pendekatan yang behavioral seperti itu. Pendekatan struktural. Ya itu bisa digunakan, akan tetapi yang lebih tepat sebenarnya adalah pendekatan integratif, di mana kedua belah pihak itu sama-sama menang, win-win solution. Oke, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga yaitu telusuri kepentingan-kepentingan lain atau kemudian latar belakang atau kemudian dasar, hal-hal yang paling mendasar atau kemudian inti atau kemudian pokok seperti itu ya, di balik informasi, di balik tawaran-tawaran yang diberikan dari pihak oposisi. Karena kita tadi menggunakan pendekatan integratif dan dengan harapan hasilnya adalah win-win solution, maka fokus kepada kepentingan kedua belah pihak. Kita selain memikirkan kepentingan kita sendiri, kita juga harus memikirkan kepentingan orang lain. Kemudian cari sebanyak mungkin persamaan dengan bertukar informasi. Karena apa? Karena bisa jadi ketika salah satu pihak, misalnya ada yang berdebat ini, pihak A, kemudian di sini pihak B ya, mereka berdebat. Karena kadang bisa jadi bahwa perdebatan atau proses negosiasi itu menjadi sangat alot karena ada informasi yang belum diberikan antara satu dengan yang lainnya, belum ditukarkan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya apa? Contohnya seperti kalau teman-teman ingat di materi sebelumnya saya mencontohkan dengan, jadi ada dua orang anak A, kemudian juga ada anak B gitu ya. Mereka dihadapkan dengan buah jeruk, yang mana buah jeruknya itu tinggal satu. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan win-lose, ya bisa jadi salah satu pihak makan buah jeruknya semuanya, kemudian satu lagi tidak makan, atau kemudian jeruknya itu langsung dibagi dua gitu, langsung dibagi dua. Jadi yang anak A itu dapat setengah, anak B itu dapat setengah gitu. Padahal bisa jadi atau kemungkinan bisa saja ternyata si anak B itu dia tidak butuh jeruknya, dia tidak butuh buah jeruknya. Jadi bagi dia silakan kakaknya si A ini, silakan kamu ambil buah jeruknya semua, tapi aku minta kulitnya gitu. Kulitnya itu apa ya? Untuk dibuat mainan, untuk dibuat pewarna atau hal-hal lain seperti itu. Nah, akan tetapi ingin saya sampaikan adalah ketika tidak ada dialog atau kemudian tidak ada komunikasi antara kedua belah pihak ini, maka kita akan tidak tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan, atau kemudian hal-hal mendasar seperti apa, atau hal-hal yang melatar belakangi, atau kemudian inti dan pokok dari proses negosiasi ini kenapa harus dilakukan seperti itu. Makanya sangat penting untuk bertukar informasi dan tawaran seperti itu ya. Opsi tawaran, opsi A, mungkin opsi B, opsi C, seperti sebanyak mungkin yang kita bisa, yang dimana nanti akan menguntungkan pihak lain dan juga menguntungkan diri kita sendiri. Kita lanjut ke aspek berikutnya, yaitu objektivitas. Kalau teman-teman semua lihat di gambar, menarik ya bagaimana ternyata
kita menilai sesuatu, ini perspektif, kita menilai sesuatu, kemudian mengukur sesuatu, atau kemudian mempertimbangkan sesuatu itu dipengaruhi oleh berbagai macam hal. Misalnya latar belakang pendidikan kita, atau kemudian latar belakang sosial ekonomi kita, atau latar belakang geografis kita. Contohnya, ketika nanti teman-teman melakukan proses pemberdayaan masyarakat atau negosiasi dengan masyarakat pesisir pantai, maka mereka melihat pantai itu sebagai bagian dari kehidupan mereka. Karena apa? Karena di sana mereka melaut, mencari penghidupan, mencari ikan untuk kemudian dijual, dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi apabila pertanyaan yang sama disampaikan kepada masyarakat gunung atau masyarakat daratan, Bapak Ibu melihat pantai itu seperti apa gitu loh. Tolak ukur atau perspektif mereka maka akan lebih kepada oh itu tempat wisata gitu. Oh itu tempat bagi kami untuk rehat, untuk bermain gitu. Tidak ada dalam pikiran mereka untuk mencari uang di pantai atau di laut gitu. Nah, itulah salah satu contoh bahwa latar belakang atau kemudian identitas seseorang itu mempengaruhi perspektif dia melihat suatu fenomena, atau kemudian mengukur suatu masalah, atau kemudian mencari resolusi dari suatu masalah seperti itu. Contoh gambarnya tadi, nah yang Bapak A di sini melihat balok ini berjumlah 4, itu 1, 2, ini 3, 4. Tapi pihak oposisi, pihak lawan melihat baloknya itu hanya 3, 1, 2, 3 gitu. Kan tidak ada standar, tidak ada apa ya, tidak terjadi common perspektif di mana ya sama gitu. Jadi kita harus melihat, jadi sebelum proses negosiasi itu dilakukan tadi, atau kemudian ketika proses negosiasi sedang berlangsung, kita dan pihak oposisi itu harus punya perspektif yang sama melihat suatu isu, melihat suatu problem. Nah, ini gambar lagi. Kalau dilihat gelas ini, Bapak A di sini dia melihat ini setengah penuh sebenarnya gelas ini. Karena apa? Karena bentar lagi penuh. Kan di sini ada setengah penuh. Tapi kalau si Bapak B ini, dia melihat bahwa itu setengah kosong, di sini kosong. Gitu. Kan beda perspektif. Beda sudut pandang. Contoh lainnya tadi, Bapak A, di sini ada Bapak B lagi. Dia melihat angka di bawah ini adalah angka 6. Sedangkan Bapak sebelahnya melihat itu sebagai angka 9. Ya kalau dari perspektif masing-masing kan sama-sama betul. Baik Bapak A, baik Bapak B itu sama-sama betul. Dan kalau mereka sama-sama ngotot, sama-sama bersikukuh gitu, maka proses negosiasi akan menjadi sangat alot. Dan disinilah poin penting aspek standarisasi atau pengukuran yang sangat objektif yang diakui oleh kedua belah pihak, baik individu A, individu B, kelompok A, kelompok B, itu menjadi sangat penting. Kita contohkan lagi di gambar ya. Kalau kita melihat pohon di sini, ya kalau secara realitasnya kan itu sebagai sebuah pohon ya. Intinya ya itu pohon saja. Orang melihat itu pohon, entah itu pohon buah, pohon mangga, pohon nanas, terserah. Intinya itu adalah pohon seperti itu. Di sini pihak A, anak A ini melihat itu sebagai pohon. Akan tetapi pihak B enggak. Dia melihat bahwa pohon itu adalah tempat nyari makanan. Karena apa? Karena ada buah apel, atau kemudian ada buah mangga, atau kemudian ada buah sirsak gitu. Dia melihat buahnya gitu loh. Tapi dia tidak melihat itu sebagai sebuah pohon gitu. Tapi dia melihat itu sebagai hal lain. Berbeda lagi dengan orang si C ini, bahwa dia melihat pohon itu sebagai uang. Kenapa bisa jadi uang? Ya kalau buahnya dijual kemudian jadi uang, kemudian dia bisa beli hal-hal lain dari pendapatan menjual buahnya. Kalau tadi kan si anak B ini dia hanya melihat itu sebagai buah yang bisa dikonsumsi, bisa dimakan gitu. Kita kembali ke si C lagi. Dia melihat itu sebagai pohonnya sebagai uang. Kenapa? Ketika ditebang mungkin bisa dibuat, diolah menjadi kursi, atau kemudian dijadi meja, atau kemudian dijadikan olahan kerajinan tangan seperti itu. Jadi kelas di sini ya, kelas itu bukan dalam arti tempat ya, tapi kelas itu
Kelas itu adalah status sosial, ekonomi, status pendidikan seseorang itu mempengaruhi perspektif, sudut pandangnya. Nah, dan dalam proses negosiasi, sebaik itu sebelum dilakukan negosiasi ataupun ketika sedang berlangsung, kita harus punya standar pengukuran yang sama melihat suatu isu atau problem yang sedang dinegosiasikan. Cobalah untuk mencari hasil dengan standar yang objektif. Negosiasi harus berlandaskan kepada prinsip dan hasil akhir, bukan atas dasar emosi dan tekanan dari berbagai pihak gitu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, slide berikutnya tuh yang terakhir ini ya, saling memahami lah. Saling memahami itu berarti ya know your enemy gitu. Atau know her atau know him gitu. Atau kita harus tahu latar belakang atau kemudian harus mengetahui posisi, harus mengetahui kekuatan, kekurangan, tujuan, kebutuhan, keinginan dari pihak lawan seperti itu. Kita harus memikirkan juga personality dari pihak lawan. Apakah dia orang yang sangat strict gitu ya, sangat sulit diajak kompromi, orangnya bebal seperti itu. Apakah dia pihak yang ya tolerir, mudah diajak berdiskusi. Kemudian kita juga perlu memahami kira-kira strategi apa sih yang digunakan oleh dia gitu loh. Bahwa kemudian dari proses saling memahami ini, maka akan tercipta yang namanya understanding atau kesepakatan atau mutual atau common agreement gitu ya, common agreement. Melalui apa? Melalui reveal itu ya mau memberikan, menyampaikan, bisa itu informasi, bisa itu tawaran. Sedangkan pihak lain apa? Pihak lain mencoba untuk mendengarkan, menyerap informasi-informasi yang diberikan. Dari informasi-informasi diberikan tuh ada nggak sih pesan tersirat atau kemudian pokok-pokok atau kemudian inti-inti sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh si A gitu. Nah, si B ini terus-menerus mencoba mencerna, menyimak gitu. Dan hal tersebut berlaku juga sebaliknya. Ketika si B berbicara, menyampaikan informasi apa yang dia inginkan dari proses negosiasi ini. Apakah dia ingin negosiasinya jangan alot, cepat-cepat saja gitu, atau kemudian ada hal-hal lain gitu. Dan si pihak ini kemudian masuk ke tahap proses mendengar, menyimak gitu, kemudian menyimpulkan gitu. Setelah disimpulkan, dilakukan lagi proses konfirmasi, benar gak kalau ternyata Bapak Ibu sekalian itu hanya ingin bantuan saja, bantuan untuk merespon COVID, atau kemudian sebenarnya ingin diberikan pelatihan kerja supaya bisa menghasilkan pendapatan sendiri, atau kemudian hanya ingin diberikan bantuan dalam bentuk uang cash seperti itu. Nah, ini kedua belah pihak melakukan proses dialog, bertukar informasi dan tawaran untuk mencapai apa? Mencapai ya tadi mutual agreement lah. Mutual atau common agreement. Fokus untuk dirimu dan pihak oposisi. Jadi fokus pada diri sendiri dan pihak lawan. Pahami bagaimana pihak oposisi melihat sebuah isu. Karena apa? Karena beda latar belakang, beda kondisi sosial ekonomi tadi kan akan berbeda perspektifnya. Jadi kita harus pahami bagaimana sih sebenarnya si masyarakat ini melihat melihat pandemi COVID-19 gitu. Karena apa? Karena masyarakat perkotaan bisa jadi mereka melihat pandemi COVID-19 itu sebagai hal yang sangat membahayakan mungkin. Hal yang sangat membahayakan, atau kemudian hal yang sangat intinya membahayakan lah ketika mereka beraktivitas itu di luar rumah merasa terus dihantui atau kemudian dibuntuti oleh COVID-19 gitu. Tapi berbeda dengan masyarakat pedesaan. Bisa jadi mereka ya nggak ada di desa, nggak ada COVID loh.
Lah, mereka tiap hari di sawah, mereka tiap hari mungkin ya aktivitasnya di rumah, hanya ke ladang gitu. Jadi masyarakat-masyarakat di pusat kota dengan masyarakat terpencil di daerah-daerah terpencil tentu punya perspektif yang berbeda melihat COVID-19 gitu. Nah itu karena apa? Ya karena latar belakang tadi, karena latar belakang sosial, ekonomi, geografis, pendidikan, dan berbagai hal tadi. Terakhir yang penting adalah win-win, looks like a win. Make them commit to the bargain or negotiation result. Sebisa mungkin kita mencoba untuk menggunakan pendekatan win-win solution yang integratif tadi. Supaya apa? Supaya hasilnya adalah kemenangan bagi kedua belah pihak. Meskipun kemenangannya hanya yang satu itu kemenangan banyak, yang satu kemenangan dikit, yang satu mungkin persentase menangnya 80%, yang satu 20%. Tapi ketika proses negosiasi buat pihak lawan itu seakan-akan atau seperti mereka menang gitu lah. Karena apa? Karena penting sekali membuat pihak lawan itu menjadi merasa menang supaya mereka itu komitmen dengan hasil dari negosiasi gitu loh. Misalnya ketika hasil dari proses negosiasi adalah kita harus melakukan kedua belah pihak ya melakukan A, B, C, D gitu. Dalam hal ini contohnya merespon COVID-19. Jadi masyarakat harus menggunakan masker atau kemudian mencuci tangan. Dan pemerintah kemudian memberikan spot-spot tempat cuci tangan gitu. Atau kemudian dalam waktu sebulan atau per 3 bulan memberikan masker gratis ke rumah tangga gitu. Nah, dalam hal ini dengan membuat masyarakat menjadi merasa menang, menjadi merasa safe, menjadi merasa aman, maka masyarakat tidak akan merasa terbebani lah dengan berbagai list to do, aktivitas A, aktivitas B, C tadi yang harus dilakukan setelah proses negosiasi. Dengan demikian kepentingan kedua belah pihak akan menjadi terpenuhi dan terlihat tidak ada pihak yang dirugikan gitu. Ketika tidak ada pihak yang dirugikan, semua akan merasa senang, semua akan merasa bahagia, semua akan menjalankan atau kemudian mengaplikasikan atau kemudian menerapkan kesepakatan dari negosiasi dengan senang hati. Nah, ini terakhir pendek saja, ada aspek-aspek pendukung proses negosiasi yaitu personality, kemudian style juga, apakah orang yang menggebu-gebu atau kemudian orang yang bebal tadi, kemudian physical space gitu, bahwa dalam proses negosiasi juga perlu dicari secara lokasi ya, tempat mungkin yang netral, tempat yang dimana masing-masing pihak itu merasa tidak dihantui, tidak terintimidasi gitu. Dalam konteks negosiasi antara pemerintah desa dengan masyarakat, mungkin ketika forum negosiasi atau proses negosiasi di balai desa, masyarakat itu menjadi enggan, menjadi sungkan, menjadi takut untuk bersuara, untuk menyampaikan pendapat. Tapi mungkin berbeda ketika proses negosiasi itu dilakukan di forum-forum informal, mungkin di rumah Pak RT atau kemudian di rumah salah satu warga yang menurut mereka dituakan gitu. Jadi perlu dipertimbangkan juga itu. Supaya apa? Supaya tidak ada salah satu pihak yang terintimidasi. Kemudian perlu dipikirkan yang tadi masa lalu atau past interaction. Apakah ini proses negosiasi yang pertama atau kemudian ini adalah proses negosiasi lanjutan? Karena apa? Karena strateginya akan berbeda gitu. Pendekatannya akan berbeda. Kemudian perlu dipikirkan time pressure. Apakah proses negosiasi ini harus dilakukan dalam waktu dekat dan solusinya harus dicari dalam waktu dekat? Karena apa? Mungkin masalahnya urgent atau kemudian masalah ini sudah berlarut-larut gitu. Atau kemudian sebenarnya proses negosiasi itu tidak begitu penting, hanya menjadi salah satu cara untuk mungkin mencari atau menggali informasi di masyarakat sehingga mungkin tidak harus dilakukan dalam waktu dekat, bisa diulur dulu, kemudian pencarian hasil dari masalah yang diperdebatkan itu tidak harus pada saat itu juga,
tapi mungkin bisa jadi setelah 2 sampai 3 kali proses negosiasi. Karena apa? Karena negosiasi itu kan adalah sebuah event ya. Sebuah event tuh kayak sebuah proses yang ya jangka panjang gitu. Jangka panjang dan terjadi ada kejadian-kejadian tertentu gitulah. Jadi tidak sebagai sebuah proses yang ketika dilakukan sekali langsung jadi atau kemudian langsung ditemukan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Sangat kecil persentasenya. Kemudian subjective utilities selanjutnya yaitu understand the context for the conflict. Memahami konteks permasalahan atau isu tadi. Baik teman-teman, mungkin itu dulu untuk materi pada pertemuan kelima ini. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.